Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2021, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, memasuki serial nomor 174, masih mengangkat tema bacaan zikir pagi, bagian yang kedua. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagian yang pertama, yang cukup panjang bacaannya. Kali ini kita akan membahas bacaan yang kedua yang pendek, ya, cuma satu baris saja. Mudah-mudahan bisa segera kita hafal, yaitu zikir yang berbunyi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Saya baca dulu, nanti ibu-ibu bisa mengikuti. Allahumma bika asbahna. Monggo. Wa bika amsayna. Wa bika nahya. Wa bika namutu. Wa ilaikan nusyur. Sekali lagi, Allahumma bika asbahna. Monggo. Wa bika amsayna. Wa bika nahya. Wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sekarang bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini bacaan zikir pagi yang artinya Allahumma bika asbahna.
Ya Allah, dengan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Wa bika amsayna, dan dengan pertolongan-Mu pula kami memasuki waktu sore. Wa bika nahya, dengan kuasa-Mu kami hidup. Wa bika namutu, dan dengan kuasa-Mu juga kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu lah kami akan dibangkitkan. Zikir ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki waktu pagi maka beliau membaca zikir tadi. Kalau kita perhatikan, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini kita diajak satu untuk mengingat nikmat Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kita disuruh untuk mengingat bahwa bisa masuk waktu pagi dan bisa masuk waktu sore itu hanya dengan pertolongan siapa? Allah. Ini nikmat Allah. Kemudian setelah kita diajak untuk mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, maka kita dimotivasi untuk membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah. Wa bika nahya wa bika namut. Bahwa kita hidup itu dengan kekuasaan dari siapa? Allah. Dan kita pun mati juga dengan kekuasaan dari Allah. Terakhir, wa ilaikan nusyur. Di dalam kalimat ini kita diajak untuk mengingat adanya hari kebangkitan. Adanya hari ketika kita dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing nanti menjelang hari kiamat. Jadi inilah kandungan yang ada di dalam zikir tadi. Kita mulai dari yang pertama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi dan dengan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Banyak di antara kita ketika mendapatkan nikmat yang sifatnya rutin, itu kita lupa. Kebanyakan kita itu mengingat-ingat nikmat yang sifatnya insidental. Jadi nikmat itu ada dua. Ada yang rutin, ada yang apa? Insidental. Rutin, ya rutin. Bisa setiap hari, bisa setiap saat. Insidental ya kadang-kadang. Biasanya orang itu lebih ingat yang mana, Bu? Yang rutin apa yang insidental? Yang insidental. Yang rutin contohnya bisa bernafas. Nikmat atau bukan? Nikmat. Kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa keluarkan lagi. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nikmat. Contoh itu nikmat yang sifatnya rutin. Ada nikmat yang sifatnya insidental. Contohnya boleh arisan. Coba sekarang kira-kira yang paling sering diingat itu arisannya apa nafasnya? Arisan. Padahal belum tentu nikmat yang insidental itu lebih berharga dibandingkan nikmat yang sifatnya rutin. Saya tanya, arisan kalih ambekan niku berharga pundi?
Paham pekan. Betul atau tidak? Arisan paling oleh pira sih? Ya, 100.000, 1 juta. Nafas kita harganya berapa? Itulah karena saking seringnya, saking rutinnya, jadi sering dilupakan. Salah satu nikmat rutin yang sering dilupakan adalah kita bisa menjumpai waktu pagi, kita bisa menjumpai waktu sore. Itu nikmat. Walaupun tidak kita ingat-ingat, akan tetapi itu nikmat yang luar biasa. Ketika kita buka mata kita, masih bisa bangun, ya. Kemudian nanti sorenya kita juga masih bisa bernafas. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam bacaan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Jadi ketika kita pagi hari, kita mengingat nikmat itu. Alhamdulillah masih bisa menjumpai waktu pagi dalam keadaan apa? Sehat walafiat. Kita buka mata kita, di samping kanan kita ada suami, di samping kiri kita ada anak kita. Alhamdulillah, anak, istri, suami masih dikaruniai kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang lain kita sendiri, ketika kita bangun, mata kita masih bisa apa? Melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Jadi kalau bangun-bangun dengar ada azan, itu jangan ngeresula, jangan ngeluh, berisik. Bukan seperti itu. Alhamdulillah telinga kita masih apa? Masih bisa mendengar. Hidung kita masih bisa kita gunakan untuk bernafas. Tangan kita masih bisa digerakkan. Buka jendela, masuk udara apa? Segar, ya. Kita bisa bernafas. Itulah nikmat. Yang nikmat itu hanya akan dirasakan biasanya ketika nikmat itu tidak ada. Ketika nikmat itu lenyap, saat itulah terasa betapa mahalnya nikmat tersebut. Bangun-bangun, buka HP, ada berita Mbah Seto. Berarti Mbah tidak menjumpai waktu nopo? Pagi. Atau habis asar, kita pulang-pulang ke rumah, ada yang telepon Mbah Seto. Oh, berarti Mbah tidak menjumpai waktu nopo? Sore. Itu nikmat. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa menjumpai waktu sore, masih bisa menjumpai waktu pagi. Itu karunia yang dahsyat, yang luar biasa. Kita diajari untuk mengingat nikmat-nikmat itu supaya apa? Supaya banyak-banyak bersyukur. Sesulit apapun kondisi kita, di masa pandemi ini atau di luar pandemi, karena masalah ekonomi, karena masalah kesehatan, karena masalah ini, masalah itu, tetap nikmat Allah itu lebih banyak dibandingkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, kita merenungi nikmat Allah yang luar biasa itu, lalu muncullah keinginan kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Dan kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka nikmatku akan aku tambahkan kepada kalian. Ini adalah yang pertama.
Selanjutnya wabika nahya wabika namut. Dengan kuasamu kami hidup dan dengan kuasamu kami mati. Jadi sebagian ulama menafsirkan hidup di sini ya ada bayi lahir, itu namanya tambah kehidupan. Mati maksudnya ya ada orang meninggal. Ini penafsiran. Ada ulama yang lain menafsirkan hidup itu maksudnya ya bangun tidur, itu hidup. Mati itu maksudnya kapan? Malam tidur, ya itu mati. Entah mau ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama atau penafsiran yang kedua. Entah mau ditafsirkan hidup artinya lahir ke muka bumi, mati artinya wafat. Atau mau ditafsirkan hidup artinya bangun setelah tidur, mati artinya adalah tidur kembali. Mau ditafsirkan dengan penafsiran ini ataupun itu menunjukkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bayangkan Bu, dalam sehari itu ada berapa bayi yang lahir di dunia? Konon Bu, setiap 5 detik ada 25 bayi yang lahir. Pinten Bu? 25 bayi dalam berapa? 5 detik. Si kepriwe gue, ya bukan berarti 5 detik brojol. Tapi satu dunia ya, kalau di rata-rata bayi yang lahir itu segitu. Kalau 5 detik ada 25 bayi, berarti satu hari ada berapa? Ngono dihitung dewek. Ada ratusan ribu. 400.000 lebih. Setiap hari ada kehidupan baru di muka bumi. Dan itu tempatnya beda-beda. Waktunya beda-beda, caranya beda-beda, orangnya beda-beda. Coba bayangkan. Ada yang bayi terlahir kulitnya hitam. Ada bayi yang terlahir kulitnya apa? Putih. Anak sing belang-belang. Ya. Ada bayi yang terlahir ya, Allah takdirkan rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Ada bayi yang lahir berkelamin laki-laki, ada bayi lahir berkelamin perempuan. Ada ibu yang lahiran anaknya 1, ada yang 2, kembar. Yang kembar ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang laki-laki dan perempuan. Coba jenengan bayangkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menakdirkan kelahiran bayi dengan jumlah ratusan ribu jiwa itu dalam satu hari. Dengan bermacam-macam kondisinya. Dan di waktu yang sama juga, bukan hanya ada kehidupan baru, tapi juga ada kematian. Kalau tadi setiap 5 menit ada 25 bayi, konon kalau kematian itu setiap 5 menit ada 9 kematian. Setiap 5 menit ada apa? 9 kematian. Itu kalau kondisi normal. Kalau ada tsunami, kalau ada gempa bumi, ya, kalau ada musibah ini, musibah itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang barusan tadi ngobrol sama kita. Tahu-tahu begitu sampai ke rumah, nopo? Meninggal dunia. Wonten? Ada atau tidak? Ada. Ada yang sehat walafiat, enggak ada keluhan apa-apa. Tahu-tahu kita dapat berita meninggal. Sebaliknya ada orang sudah sakit lama, orang enggak meninggal. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal dengan cara yang wajar, ya. Ada yang meninggal dengan cara-cara yang di luar nalar kita.
Ada yang meninggalnya mudah, ada yang meninggalnya apa? Susah. Ada orang yang meninggal, Masya Allah, hanya seperti orang bernafas, meninggal. Ada orang yang Masya Allah susah banget kelihatannya nyawa itu keluarnya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lagi sholat, sujud. Kok enggak bangkit-bangkit, tahu-tahu disenggol, mak gubrak, sudah meninggal. Ada orang yang meninggalnya ketika dolanan HP. Na'udzubillahi min dzalik. Macam-macam orang itu meninggalnya. Dan semuanya itu meninggal dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ditafsirkan dengan lahir dan wafat. Ada juga sebagian ulama menafsirkan wabika nahya wabika namut. Itu maksudnya adalah nahya, hidup, itu artinya bangun tidur. Wabika namut artinya tidur kembali. Adanya orang bisa tidur dan bisa bangun, itu juga dengan kekuasaan dari siapa? Dari Allah. Coba bayangkan, miliaran penduduk bumi ya, mungkin ya sekitar 7 miliar. Miliaran manusia setiap hari tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Itu kalau bukan dengan kekuasaan Allah nggak mungkin. Wong jenengan ibu-ibu kadang-kadang menidurkan anak. Kadang-kadang nggih, gampang napa angel? Gampang atau angel? Kadang-kadang angel banget. Harus digendong yang masih bayi, ya. Dipuk-puk-puk-puk, ya, dilus-lus. Begitu mak mau tidur gitu, alhamdulillah, tenang ya. Kita sudah pengen tidur, kita letakkan kayak mau meletakkan bom, gitu. Saking nopo nih, saking hati-hatine ben, orang tangi maning. Begitu mak brek, ujuk-ujuk, weng. Wonten napa Bu? Motor liwat, tangi maning, astagfirullah. Orang bisa tidur itu dengan kekuasaan dari Allah. Sehingga ada sebagian orang gampang tidur, ada sebagian orang apa? Susah tidur. Ada sebagian orang subhanallah gampang banget turu. Nang pengajian beturu. Wonten niku. Saking gampangnya golek turu. Saking mudahnya tidur, di mana-mana tidur. Ada sebagian orang susah banget tidurnya. Gelebak kanan, gelebak kiri, ya. Ini resep buat mereka yang susah tidur. Ya, baca Al-Qur'an. Baca apa? Al-Qur'an. Baca zikir. Ya. Baik zikir yang sifatnya sudah ditentukan jumlahnya. Ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya, malam-malam itu sebelum tidur. Ataupun zikir yang sifatnya mutlak. Zikir yang tidak ditentukan jumlahnya. Mau istighfar, mau bertasbih, mau bertahlil, silakan. Ya. Daripada nggak bisa tidur, mendingan buat zikir, buat baca Al-Quran. Ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Ya, ada surat Al-Mulk, ada surat As-Sajdah, ada surat Al-Isra. Banyak surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Ya. Jangan-jangan malah banyak di antara kita yang belum tahu. Oh, ternyata dianjurkan ya. Mudah-mudahan alhamdulillah saya sudah selesai nulis buku. Ya, alhamdulillah saya sudah selesai nulis buku, judulnya surat Al-Qur'an pilihan. Ya, surat Al-Qur'an pilihan. Jadi di dalam buku itu saya menyebutkan surat-surat yang dibaca pada waktu-waktu tertentu. Ya. Jadi kalau bangun tidur itu apa yang dibaca, itu ada.
Ya, contohnya kalau bangun tidur itu membaca 10 akhir ayat surat Ali Imran. Itu contohnya. Ya. Itu ada bacaannya. Nanti kalau sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat witir, suratannya apa yang dibaca, itu ada. Kemudian kalau subuhan hari Jumat, sebaiknya baca suratannya apa. Kemudian sebelum tidur, ya, sebelum tidur surat apa saja yang sebaiknya dibaca, ada. Kemudian itu yang harian, nanti yang pekanan ada juga. Kalau hari Jumat, suratan apa yang dibaca. Kalau pas lagi Idul Fitri, itu suratan apa yang dibaca ketika sholat Idul Fitri. Itu ada semuanya, bacaan-bacaan itu. Ya, sekarang dalam proses editing, mudah-mudahan segera bisa diterbitkan untuk panduan kita, ya, agar bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa tidur, kita bisa bangun itu dengan kekuasaan dari siapa? Allah. Nah, ketika kita menyadari miliaran manusia itu tidurnya dengan kekuasaan dari Allah dan bangunnya juga kekuasaan dari Allah. Ratusan ribu bayi lahir itu dengan kekuasaan Allah dan ratusan ribu manusia meninggal dalam sehari itu dengan kekuasaan Allah. Maka di situ kita akan tersadarkan betapa besarnya kekuasaan Allah dan betapa kecilnya kekuasaan manusia. Ketika kita menyadari itu, oh ternyata Allah itu luar biasa kekuasaannya, sedangkan kita sangat kurang kekuasaan kita. Yang diharapkan adalah muncul perasaan rendah hati alias tawadu. Akan muncul perasaan rendah hati alias tawadu, sekaligus akan terkikis penyakit namanya kesombongan. Jangan sombong. Kemampuan kita itu terbatas. Wong kita hanya menidurkan anak satu saja, kadang-kadang kesulitan. Bahkan menidurkan diri kita sendiri, itu juga kita kesulitan kadang-kadang. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tidur miliaran manusia. Membuat bangun miliaran manusia. Betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wabika nahya wabika namut. Nah, yang terakhir wa ilaikan nusyur. Dan hanya kepadamu kami dibangkitkan. Cuplikan terakhir dari bacaan dzikir ini mengingatkan kita tentang adanya hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan adalah hari di mana kita semuanya akan dibangkitkan dari kuburan. Walaupun kita sudah menjadi tanah, walaupun kita sudah hancur lebur, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita kerjakan semasa kita hidup. Jadi jangan dikira kalau orang sudah meninggal itu selesai masalah. Oh enggak. Justru kita akan mengalami masalah baru. Yang mungkin masalah itu lebih berat dibandingkan masalah yang kita hadapi saat kita masih hidup di dunia.
Kenapa lebih berat? Karena setiap perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia, yang baik maupun yang tidak baik, itu akan kita pertanggungjawabkan saat itu. Jadi jangan salah sangka, kalau sudah mati terus selesai masalah. Oh enggak. Ada sebagian orang menghadapi masalah besar, dia pikir solusinya bunuh diri. Dipikir kalau sudah bunuh diri terus nopo? Masalah selesai. Oh enggak, justru Anda memulai masalah besar. Orang itu kalau bunuh diri dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara bunuh dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang bunuh diri dengan minum racun, maka ketika dibangkitkan dia akan siksa dengan racun sesuai dengan yang dia gunakan saat dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka nanti dia akan disiksa sesuai dengan cara tersebut. Akan dijatuhkan berkali-kali. Na'udzubillah min dzalik. Itu masalah serius, masalah berat. Jadi kita umat Islam itu meyakini bahwa setelah mati masih ada fase berikutnya. Yaitu fase mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ketika kita mengingat adanya hari kebangkitan ini, saat kita membaca wa ilaikan nusyur, hanya kepadamu ya Allah kami akan dibangkitkan. Ketika kita mengingat itu, maka efeknya kita akan termotivasi untuk beramal. Kemudian kita juga akan bisa menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu efeknya kalau kita ingat akan adanya hari kebangkitan. Kita termotivasi untuk beramal. Kenapa termotivasi beramal? Karena kita yakin bahwa amal yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia. Jenengan ibu-ibu, ketika berangkat ke sini, ya, walaupun harus capek, habis masak, habis ngepel, habis nyuci, habis nyetrika, enaknya apa Bu? Enaknya apa? Leyeh-leyeh. Enaknya istirahat, enaknya tidur. Tapi jenengan mengesampingkan kesantaian itu, kemudian jenengan datang ke sini. Ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot. Perjuangan jenengan untuk beramal soleh ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Akan diberikan balasan oleh Allah. Dan balasan yang Allah berikan biasanya lebih istimewa dibandingkan amal yang kita kerjakan. Amal kita pas-pasan, balasannya apa? Istimewa. Itulah kemahamurahan siapa? Allah. Ya. Walaupun mungkin di sini agak kurang fokus karena capek mungkin. Ya. Akan tetapi keseriusan kita untuk datang, pengorbanan kita untuk datang dengan maksud supaya dapat ilmu, supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan balas. Pengorbanan kita untuk mengesampingkan perasaan pelit dengan menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita miliki untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk menekan perasaan, untuk berusaha sabar, mengingatkan anak kita supaya sholat.
Mengingatkan anak kita supaya bertutur kata yang baik. Mengingatkan anak kita supaya mau belajar agama. Supaya mau baca Al-Quran. Seluruh pengorbanan kita itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran jenengan untuk menghadapi perilaku pasangan jenengan. Entah itu suami sabar menghadapi siapa? Istri, atau istri sabar menghadapi suami. Kesabaran itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita akan dapatkan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar debu. Walaupun hanya sebesar debu. Itu orang akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jenengan hanya sekedar datang ke masjid. Jenengan duduk di samping loke, anak ireng-ireng apa? Jebule kotoran apa? Kotoran cecek. Kemudian jenengan punya tisu, lalu jenengan bersihkan kotoran cicak itu, kemudian jenengan apa? Jenengan bungkus. Nanti ketika turun ya dari masjid, jenengan masukkan kemana? Ke tempat sampah. Sekecil itu amal soleh yang kita kerjakan, itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan lihat ada ibu-ibu kesulitan untuk naik tangga. Karena sudah nopo? Karena sudah sepuh. Kemudian jenengan bantu, jenengan gandeng. Ya. Sampai ke tempat duduknya. Sekecil itu amal soleh yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang sia-sia. Itu amal soleh. Tapi ingat. Bukan hanya amal soleh yang diganjar oleh Allah. Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dikerjakan hamba pun juga akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dosa itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah juga berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau khairan itu adalah kebaikan, kalau syarran ini apa? Keburukan. Dosa kita itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu hanya prasangka buruk kita. Kita duduk lagi ngaji, di samping kita ngantuk. Kemudian muncul perasaan dalam hati kita, ini membunyi kayak ini nonton gue. Suudzon kan? Suudzon atau bukan? Suudzon. Atau di depan kita ada ibu-ibu buka HP, kita di belakangnya lagi pengajian buka HP. Lagi pengajian malah FB-an. Suudzon. Jenengan nggak ngelihat suudzon. Padahal bisa saja yang di hadapan jenengan itu buka HP untuk apa? Untuk apa? Untuk nyatet. Nyatet apa? Nyatet pengajian. Apa bisa? Ya bisa. Ada sebagian orang nulis ringkasan pengajian itu di mana? Di HP. Walaupun itu hanya sifatnya suudzon di dalam hati kepada orang lain, itu ada balasannya. Atau hanya sekedar ucapan-ucapan yang kita pikir itu biasa-biasa saja. Ternyata menyakitkan orang lain. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mengingat wa ilaikan nusyur, hanya kepadamu kami akan dibangkitkan, maka kita akan termotivasi untuk terus beramal dan menghindari maksiat. Makanya itulah orang yang cerdas. Rasulullah SAW pernah ditanya,
Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasul, mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Ternyata jawaban beliau, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas itu yang paling sering ingat mati. Napa, Bu? Paling sering ingat mati. Koma napa titik? Koma napa titik? Koma. Apa kelanjutannya? Wa ahsanuhum lahusti'dada. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Hadis riwayat Al-Bazzar dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi mengingat kematian itu baik atau tidak? Baik. Baik seandainya membuat kita menjadi siap-siap. Itu baiknya. Tapi kalau sekedar ingat mati terus jadi ngelokro, ya, terus jadi wedi terus, ya, nah itu nggak baik. Mengingat kematian itu fungsinya adalah untuk memotivasi kita beramal. Ya, sehingga bukan sekedar ingat mati saja, tapi juga berusaha mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Inilah bagian yang kedua yang berbunyi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pengajian pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu tersisa, silahkan ada pertanyaan. Ada apa? Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi dikatakan bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Apakah dosa anak usia belum balik juga akan dihisab di akhirat? Dan apakah ayah atau ibunya mendapatkan dosa dari perbuatan dosa anak tersebut? Silakan Ustaz. Anak yang belum balik, apakah dosanya ditulis? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathin." Rufi al-qalamu an thalathin. Ada 3 jenis manusia yang perbuatannya tidak dicatat. Yang perbuatannya tidak dicatat. Salah satu dari 3 jenis manusia itu adalah wa'anis sabiyyi hatta yahtalim. Yaitu anak kecil yang belum balik. Jadi kalau ada anak kecil yang belum balik berbuat negatif, itu tidak tertulis. Ya, karena dia belum masuk fase mukallaf. Ya, mukallaf itu artinya sudah terbebani syariat, sudah dituntut mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu namanya mukallaf. Kalau belum balik berarti belum mukallaf. Nah, apakah orang tuanya berdosa? Ya, kalau anaknya nggak berdosa ya berarti orang tuanya tidak berdosa. Cuman di sini orang tua punya kewajiban untuk membiasakan anak itu melakukan kebaikan. Contoh yang paling mudah lah, anak-anak sekarang masih TK, bahkan masih PAUD, itu banyak yang dikasih oleh orang tuanya kesempatan untuk bermain HP. Betul? Betul atau tidak? Betul. Terkadang HP yang dipegang oleh anak, tontonan yang dia tonton itu nggak terkontrol. Karena HP itu diberikan kepada anak sedangkan orang tuanya pergi kemana? Pergi kerja.
atau melakukan aktivitas yang lainnya sehingga tidak diawasi oleh orang tuanya. Akhirnya anak melihat hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Hal-hal negatif yang tidak pantas untuk ditonton. Kadang-kadang tontonan itu beraroma asusila. Ya. Nah, ketika anak itu terbiasa untuk menonton hal-hal haram karena orang tuanya yang lalai, kemudian itu menjadi kebiasaan sampai besarnya, maka di satu sisi itu mungkin orang tua akan berdosa. Karena dia yang memberikan fasilitas kepada anak tersebut. Maka waspada. Ya, orang tua harus waspada. Membiasakan anak melakukan kebaikan, mencegah anak dari keburukan. Itulah salah satu tugas orang tua. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti di surga kita berzikir juga kepada Allah? Ya, kita di surga nanti berzikir kepada Allah, hanya saja zikir itu sebagai sebuah hiburan. Ya, sebagai sebuah apa? Hiburan, bukan sebuah beban. Ya, bukan sebuah beban. Jadi penduduk surga nanti ketika berzikir itu adalah sebuah kenikmatan buat mereka. Karena di surga nanti tidak ada lagi kewajiban. Tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi beban syariat. Sehingga yang dilakukan oleh para penghuni surga adalah menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Salah satu kenikmatan itulah berzikir. Ya. Berbeda ketika kita di dunia. Di dunia zikir itu sebagai taklif, sebagai beban syariat yang Allah bebankan kepada kita. Walaupun bagi mereka yang sudah terbiasa kemudian sudah menikmatinya itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Tapi kan itu ada fasenya, ada tahapannya sampai orang bisa menikmati. Nah kalau di surga enggak. Kalau di surga orang sudah masuk surga dia berzikir itulah sebagai hiburan buat dia saat di surga. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jika kita kesiangan bangun, lalu setelah kita sholat subuh yang kesiangan itu, masihkah disyariatkan membaca zikir pagi? Silakan Ustaz. Masih, ya, masih disyariatkan. Kalau kita kesiangan, ya tentunya kesiangan di sini yang sifatnya insidental ya, bukan kesiangan setiap hari, ya, tapi kesiangan karena mungkin capek habis bepergian atau kesiangan karena nunggui orang sakit ya sampai larut malam. Nah, itu yang sifatnya insidental. Jadi tetap disyariatkan. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat tentang batas akhir waktu zikir pagi. Ada yang mengatakan zikir pagi itu batas akhirnya adalah matahari terbit. Ada yang mengatakan zikir pagi itu bisa sampai zuhur. Bisa dibaca sampai zuhur. Walaupun pendapat yang kedua ini mereka tetap mengatakan lebih afdolnya adalah dilakukan di awal waktunya. Nah dari pendapat ini maka bagi mereka yang paginya nggak sempat zikir karena kesiangan, bahkan subuhnya juga kesiangan, setelah subuh tetap disyariatkan untuk membaca zikir pagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan lagi dari pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Pekanbaru. Ustaz, ada zikir-zikir yang jumlahnya tasbih, tahmid, takbir 10 kali. Dan juga ada yang 25 kali. Pertanyaannya kapan saja zikir ini dilakukan? Kalau yang 10 kali itu adalah alternatif setelah sholat. Ya, tasbih, takbir, tahmid 10 kali masing-masing itu alternatif, salah satu alternatif jumlah zikir habis sholat. Jadi habis sholat itu ada yang 33, ada yang berapa? Ada yang 10. Mau pakai yang mana? Terserah. Ya, 33 boleh, 10 juga boleh karena dua-duanya sama-sama ada dari riwayatnya, sama-sama ada hadisnya dari Nabi SAW.
Adapun yang 25 saya belum tahu. Ya, kalau yang 25 saya belum tahu tentang landasan dari angka tersebut. Silahkan ditanyakan kepada yang lebih ahli. Masih ada waktu? Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun ukuran balik untuk anak Ustaz? Silakan. Tergantung ya, ukuran balik anak itu kalau dihitung dengan jumlah tahun itu dari satu waktu ke waktu yang lain bisa berubah. Ya. Misalnya dulu dengan sekarang. Itu lebih cepat mana baliknya, Bu? Sekarang. Ya. Apalagi nun sewu anak perempuan. Apalagi anak perempuan. Dulu ada anak perempuan sampai SMP belum nopo balik. Sekarang SD sudah pada balik. Jadi kalau ukuran umur berapa, 13, 14, itu bisa berubah-berubah. Sehingga yang paling mudah adalah dengan melihat tanda-tandanya. Tanda yang paling mudah itu adalah kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan datang bulan. Ya, haid. Ya, kalau sudah mulai haid itu berarti sudah balik. Ya. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan jangan merasa malu untuk bertanya ya kepada putrinya. Apakah sudah haid atau belum, sudah datang bulan atau belum. Karena itu terkait dengan kewajiban beribadah. Berarti kalau sudah balik berarti sudah wajib puasa, kalau enggak puasa dosa. Kalau sudah balik berarti sudah wajib sholat, kalau enggak sholat nopo? Dosa. Kalau sudah balik berarti melakukan perbuatan maksiat sudah ditulis dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Ya, itu tandanya balik. Kemudian juga di antara tanda balik selain datang bulan atau mimpi basah, mulai tumbuhnya rambut di kemaluan. Mulai tumbuhnya apa? Rambut di kemaluan. Itu juga termasuk tanda orang balik. Tanda anak sudah balik. Dan juga di antara tanda balik adalah bagi anak perempuan bagian dada yang sudah mulai menonjol. Itu juga termasuk tanda balik. Jadi memperhatikan tanda-tanda itu lebih mudah dibandingkan mengukur dengan umur. Angka umur berapa, itu lebih mudah memperhatikan tanda-tanda tadi. Karena angka-angka tadi bisa berubah dari masa ke masa. Ya. Itu mungkin, atau masih ada waktu? Ya. Sampai di sini pengajian kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.